Ya, halo teman-teman semua, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Nah, kemarin saya mendapatkan pertanyaan ya dari eh, Mas Andika ini mengenai Bang tolong jelasin di menu portofolio antara cash, outstanding, limit dan lain-lain. Soalnya saya masih belum paham. Nah, daripada kita menjelaskan cuma mengenai hal tersebut, lebih baik kita coba bedah aplikasi Bion ya. Jadi barangkali teman-teman yang masih belum mempunyai aplikasi Bion atau akan membuat akun di BNI Sekuritas, mari kita coba terlebih dahulu bagaimana tampilan dari Bion dan isi-isinya itu seperti apa, fiturnya apa aja. Kita lihat, kita login terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang misal belum bikin, bisa membuatnya langsung di webnya, atau teman-teman download dulu aplikasi Bion. Nanti ada pilihan untuk register. Nah, disitu tinggal diklik, nanti diikuti cara-caranya, upload, nanti bisa langsung bisa langsung mendaftar di situ. Nah, kita masuk ke portofolio ya. Nah, jadi di sini di dalam portofolio ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini ada cash, terus kemudian outstanding, terus ada limit dan total aset. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pertanyaan dari Bang Andika tadi. Untuk cash ini adalah posisi uang kita atau posisi cash kita yang sudah terbukukan oleh BNI Sekuritas. Nah, teman-teman harus mengingat ketika kita bertransaksi dalam pasar modal, proses penyelesaian atau proses pembukuan itu baru bisa dilaksanakan H+2 setelah beli ataupun jual. Nah, jadi misal teman-teman hari ini beli, itu baru selesai proses atau istilahnya saham tersebut sudah berada di tangan teman-teman itu 2 hari setelah teman-teman jual ataupun membeli. Nah, apakah 1 hari itu teman-teman sudah, ketika hari ini beli, apakah teman-teman sekarang sudah mempunyai saham tersebut? Sudah, akan tapi untuk penyelesaian, untuk pencatatannya itu H+2. Nah, jadi cash ini juga tergantung 2 hari yang lalu teman-teman itu beli atau jual seberapa. Nah, nanti tampilannya ada di cash ini. Terus yang kedua yaitu sebelum ke outstanding yaitu cash. Cash ini bisa digunakan untuk transaksi pasar tunai. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli di pasar tunai, kan ada 3 jenis pasar. Pertama pasar tunai, terus pasar nego, terus pasar reguler. Nah, jadi teman-teman kalau mau transaksi di pasar tunai, teman-teman yang digunakan adalah yaitu dengan cash ini. Acuannya adalah cash ini. Terus begini, nilai dari cash ketika positif itu berarti teman-teman nggak punya hutang ke sekuritas. Nah, kalau misalkan cashnya ini bernilai negatif, teman-teman berarti ada hutang ke sekuritas. Entah teman-teman withdrawnya kebanyakan, atau teman-teman menggunakan dana margin, atau gimana. Nah, itu nanti indikatornya di sini, di posisi cash ini. Nah, berbeda dengan cash, untuk outstanding ini adalah posisi cash kita yang belum terbukukan. Jadi istilahnya ya keuangan kita saat ini tuh ya begini. Nah, berbedanya lagi, apabila outstanding ini nilainya negatif, itu berarti kita tidak mempunyai hutang ke sekuritas. Tapi kalau misalkan outstanding kita itu nilainya positif, berarti kita ada kewajiban atau hutang ke sekuritas kita. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian limit. Nah, limit ini adalah besarnya uang yang bisa kita gunakan atau cash yang tersedia yang bisa kita gunakan atau kita belanjakan sebagai pembelian saham. Nah, ini juga ada perbedaan antara akun biasa dengan akun yang sudah menggunakan fasilitas margin. Apabila kita masih menggunakan akun biasa, nah kita belum mencoba atau menambahkan fitur fasilitas margin,
limit ini harusnya sama dengan outstanding atau pasti sama dengan outstanding. Bedanya kalau limit itu nanti nilainya positif. Nah, jadi seperti itu. Kalau outstanding kan tadi nilainya negatif apabila kita tidak punya hutang. Nah, tapi limit ini nilainya positif. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan fasilitas margin atau dana margin, atau lebih enak disebut sebagai pinjaman dari sekuritas, nah, itu nilai limitnya akan lebih besar daripada nilai outstanding. Nah, misalnya begini, teman-teman kontak sales ingin menggunakan akun margin, teman-teman sebenarnya cuma punya dana 100 juta, tapi karena teman-teman mendapatkan fasilitas margin dari atau pinjaman dari sekuritas, maka teman-teman bisa membeli sampai misalnya 200 juta. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian ini total aset. Nah, total aset ini adalah besarnya nilai keadaan saat ini, portofolio saham yang Anda punya dengan ditambahkan dengan cash yang ada saat ini, cash yang tersedia saat ini. Jadi lebih enaknya outstanding tapi nilainya positif ya, outstanding cash yang tersedia saat ini yang belum terbukukan, jadi yang tersedia saat ini ditambahkan nilai saat ini portofolio saham teman-teman, jadi itu namanya nanti total aset. Nah, itu untuk portofolio saham ya sekilas. Nah, karena untuk penjelasan mengenai portofolio sudah, mari kita coba kita lihat saja bagian-bagian yang lain. Jadi ini stok, ini tampilan awal ya. Tampilan awal ini ada beberapa tampilan watchlist. Nah, kita misalkan aja dulu. Nah, ini ada watchlist cukup menarik. Nah, terus kemudian ini stock rank. Nah, stock rank seperti ini. Nah, ini bisa diganti atau gainer berdasarkan besaran nilai, juga bisa ganti user juga bisa. Oke, top frekuensi, nah bisa juga. Oke, ini juga ada fitur screener fundamental. Nah, bisa dicoba ini agriculture dan lain-lain, boleh. Terus highlight ini apa ini? Oh, di sini ada beberapa ringkasan pasar-pasar yang terjadi. Ini ada pasar-pasar dari negara lain. Ini Austria, Dow Jones. Nah, ini China. Oke. Nah, kita coba ini bagian menu all menus. Nah, ini ada menu untuk stok, ini untuk obligasi, bond, surat utang, terus kemudian ada ini telepon itu reksadana. Nah, kita untuk yang stok dulu. Watchlist kembali ke tadi. Nah, oke. Running trade. Nah, ini perdagangan yang terjadi saat ini. Ini adalah buyernya, ini sellernya, besaran volume lotnya, harganya. Oke. Stock rank tadi, ini broker rank. Nah, ini ada beberapa menu-menu ya. Screener, market summary. Nah, ini untuk pasar reguler, ini pasar total, ini pasar tunai nilainya. Nah, ini pasar nego. Nah, ini ada waran, ini ada reksadana, ordinary stock, ini side up. Oh, oke. Ini currency ini. Nah, ini ada order book. Mau order book langsung misalkan kita lihat sampai ini kita mau beli bisa berapa jumlahnya. Ini ada menu otomatis ordernya.
ini yang biasa saya gunakan kalau misalkan mau jual pasang trailing stop atau pasang stop loss juga bisa. Ini sudah ada video tutorial dari saya, bisa dilihat nanti di video saya. Oke. Nah, ini ada news, kita lihat newsnya seperti apa. Oh, ini ada beberapa research, rekomendasi baik. Nah, ini kalau misalkan teman-teman judek nggak tahu apa-apa atau nggak tahu mau beli apa, ini bisa dicek lah ini. Tapi jangan 100% percaya dengan rekomendasi, walaupun rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh sekuritas Anda. Teman-teman harus mempelajarinya sendiri. Research announcement. Nah, ini ada beberapa pengumuman, ada mengenai suspensi, unsuspensi. Ini mock trading. Nah, ini jadi misalkan teman-teman mau login di waktu Sabtu kemarin, berarti nggak bisa karena sedang ada maintenance. Nah, ini oke. Nah, ini ada chart. Nah, ini chart. Nah, ini apakah dia bisa real time? Sepertinya masih belum bisa. Nah, iya, sepertinya ini chartnya iya, enggak real time. Automatic order tadi, menu yang tadi bisa dimasukkan stoknya apa. Automatic order list. Ini portofolio size. Ini adalah saya menyetujui prosedur pelaksanaan HMETD pada PMI Sekuritas. Nah, ini misalkan ada pelaksanaan right issue. Nah, ini teman-teman di exercise form. Right issue adalah penambahan modal dari misalnya emiten ingin tambah modal, terus kemudian melaksanakan right issue. Nah, itu nanti kita beli sahamnya di sini. Oke. Nah, ini untuk cash withdraw. Nah, ini ingat ya, ini teman-teman yang bisa di withdraw itu adalah uang cash, jadi bukan limit buying atau outstanding, tetapi cash yang tersedia atau cash withdraw di portofolio nanti di bagian ini yang cash ini. Jadi misalkan teman-teman mau jual terus diambil uangnya, teman-teman paling tidak 2 hari sebelum 2 hari sebelum ingin mengambil uangnya, teman-teman harus sudah menjualnya. Nah, 2 harinya itu 2 hari bursa ya. Ini ada report. Oh, ini ada kita misal ingin melihat portofolio kita selama berapa bulan, bisa nanti bisa dicoba. Saya belum tahu sih. Password portofolio. Oke. Nah, ini untuk surat utang. Nah, ini ada 2 surat utang yang tersedia. Kalau nggak salah yang ini itu dari pemerintah. Nah, ini untuk yang reksadana. Misalkan teman-teman mau beli reksadana apa, di sini sudah tersedia. Jadi di Bion ini sudah lengkap. Kita mau beli saham, mau beli obligasi, mau beli reksadana, semuanya sudah tersedia di sini. Oke, cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat untuk video bedah aplikasi Bion kali ini.
Kalau misalkan ingin pembahasan yang lebih mendetail lagi, silahkan teman-teman request di kolom komentar aja. Semoga bermanfaat dan